Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, ada berita yang patut kita syukuri secara bersama-sama, di mana salah seorang pentolang dari begundal-begundal sampah NKRI pada hari ini dijatuhi hukuman atau vonis 10 tahun, yakni pimpinan Khilafatul Muslimin. Tentu hal ini menjadi angin segar buat kita, karena kemudian tumbal lagi satu ormas yang selama ini menggerogoti NKRI. Kita tahu bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah salah satu ormas yang mendirikan negara di dalam negara, dan itu dalam situasi itu tentu ini yang disebut dengan tindakan makar. Kenapa saya katakan bahwa dia mendirikan negara dalam negara? Karena struktur organisasinya ini persis seperti negara, bahkan ada juga menteri-menterinya, dan itu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja memang kalau saya ini masih terlalu rendah karena hanya 10 tahun. Tapi setidaknya lebih tinggi daripada Munarman yang sempat menghadiri beberapa kali pembeatan ISIS di beberapa tempat di Indonesia. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita berharap setelah Ahmad Baraja ini, selanjutnya negara kembali menseriusi bagaimana SS HTI dan ex-FPI. Karena bagi kita ini juga adalah bagian daripada ormas yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua ormas ini saya kira adalah bagian daripada sampai NKRI yang juga menggerogoti negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi HTI, kita tahu bahwa agenda HTI adalah khilafah. Demikian juga FPI, dia punya agenda jelaskan, yaitu NKRI bersyariah. Artinya apa? Dua ormas ini sebenarnya adalah ormas yang memiliki potensi yang sama dengan Khilafatul Muslimin, yang sama dengan NII, karena dua-duanya memiliki agenda untuk mengganti dasar negara kita. Makanya menjadi kecelakaan besar ketika kedua ormas ini hanya dibukukan secara administrasi, tetapi orang-orangnya masih tetap berkeliaran. Karena dia bisa bergerak di bawah tanah, membentuk organisasi-organisasi yang mungkin namanya dia samarkan, tetapi memiliki agenda yang sama, dan pada akhirnya kalau sudah membesar di hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa saja dia membuat gerakan yang bisa mengancam NKRI. Apatah lagi kita tahu bahwa orang-orang ini semua hari ini membombardir pemerintah kita dengan isu-isunya dari berbagai sudut. Termasuk salah satunya adalah soal ijazah palsu Pak Jokowi. Yang selalu saya bilang bahwa isu ini hanya mau dijadikan oleh mereka sebagai celah untuk mendegradasi Pak Jokowi, di mana dia memaksakan kehendaknya supaya Pak Jokowi datang di persidangan, menghadiri sidang tersebut. Artinya apa? Sekali lagi dalam posisi itu Jokowi, ketika itu dia lakukan, maka dia akan menjadi rakyat biasa di depan pengadilan, dan celah itu akan dipakai oleh mereka semua, Egy Sujana, Hosinuddin, untuk membangun isu di permukaan bahwa hari ini terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, boleh jadi perangkap mereka juga sudah jadi di lapangan, hanya saja belum terblow up, karena kadang-kadang pihak kepolisian Republik Indonesia itu nanti ada masalah baru kerasa kerusuk mencari bukti, atau boleh jadi buktinya sudah ada, tinggal menunggu momentum. Nah, itu sampai kapan bisa kita wujudkan? Makanya kalau saya sederhana saja, seharusnya
pihak kepolisian itu kan sudah punya inventarisasi, sudah punya data terkait soal mereka semua ini. Jadi tinggal saya kira memang bagaimana caranya pihak kepolisian membuat momentumnya. Nah, kita kembali kepada Khilafatul Muslimin ini. Nah, kita ingat bagaimana mereka dulu pawai di Jawa Tengah dan juga di Bandar Lampung waktu itu. Nah, bahkan di Sulawesi Selatan juga ada Khilafatul Muslimin yang juga sudah ditutup sekolahnya. Itu tempatnya ada di Maros, di Kabupaten Maros, di Kecamatan Malawa. Nah, tetapi alhamdulillah dengan ditangkapnya ini Hasan Baraja dan dijatuhkan vonis 10 tahun, saya kira antek-anteknya semua sudah terkubur. Dalam artian seluruh agenda-agendanya sudah tidak bisa lagi dia jalankan karena pimpinannya sudah ditangkap. Coba misalnya FPI, pimpinannya ditangkap, yang ada di Petamburan itu. Atau misalnya HTI, pimpinannya juga ditangkap. Pasti tidak akan ada lagi ribut-ribut. Nah, ini masalahnya kita ini. Aduh. Hari ini kita hanya lelah mengurusi cucungu-cucungu ini. Terutama Khosinuddin dan Egy Sujana, Nopel Bamukmin, Aldo. Nah, ini semua ini sampah-sampah peradaban ini yang saya sebutkan namanya. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.